Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andes Putut Riyatno MKes, Kepala Biro Umum dan Humas BKKBN, berupaya untuk membangun kawasan zona integritas wilayah bebas korupsi tahun 2021. Selain meningkatkan kualitas sumber daya manusia di komponen Biro Umum dan Humas, maka di era industri 4.0 kami juga melakukan perubahan dan selalu berinovasi dengan memanfaatkan berbagai platform digital untuk perubahan dan inovasi tersebut. Seperti kita ketahui bahwa ada 6 area perubahan ZIBBK, yaitu manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Dari 6 area perubahan tersebut, kami telah berupaya terus untuk meningkatkan inovasi dan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat yang berkualitas, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, dengan didukung oleh SDM yang mempunyai integritas dan kompetensi yang mumpuni. Selamat datang di tutorial penggunaan Payroll Virtual Assistant atau Pevita. Pevita merupakan media komunikasi digital satu arah yang bertujuan membantu para pengguna dalam mengetahui informasi gaji pegawai secara umum. Pevita menggunakan aplikasi WhatsApp yang terhubung dengan sistem balasan cepat atau auto reply, sehingga Pevita dapat diakses dimanapun dan kapanpun melalui laptop, tab, maupun smartphone yang terhubung dengan aplikasi WhatsApp. Pertama-tama Anda harus menambahkan Pevita sebagai kontak di aplikasi WhatsApp dan menghubungi lewat message. Ketik kata hai atau menu untuk setiap memulai percakapan dengan Pevita. Kemudian menu utama akan muncul secara otomatis, lalu Anda dapat mengetikkan jenis gaji yang ingin Anda ketahui dengan mengetikkan angka yang sesuai. Setelah itu akan muncul pertanyaan-pertanyaan lanjutan seputar jenis gaji yang telah dipilih. Silakan ketik angka pertanyaan yang ingin Anda ketahui lebih lanjut. Apabila Anda ingin memilih kembali informasi jenis gaji yang lain, silakan kembali ke menu utama atau menu jenis gaji yang dituju dengan mengetikkan keyword sesuai petunjuk. Melalui Pevita, Anda juga dapat mengakses infografis gaji yang telah tersedia dan juga laman sipp.bkkbn.go.id untuk mengetahui besaran gaji masing-masing pegawai. Sekian tutorial penggunaan Pevita. Selamat mencoba dan semoga membantu. Berikut ini adalah cara untuk mengakses KKB Drive. Kunjungi browser dan ketikkan kkbdrive.bkkbn.go.id. Ketikkan alamat email dan juga password yang telah terdaftar. Klik login. Akan muncul tampilan seperti pada layar berikut ini. Klik Files untuk mengakses folder dan juga file yang diinginkan. Klik SK dan dokumen gaji. Pilih tahun dokumen. Pilih folder, sesuaikan dengan SK yang akan diupload maupun di-download. Untuk menambahkan folder, klik plus, new folder, dan tambahkan nama sesuai dengan yang diinginkan. Pada folder, kita dapat menambahkan file dengan mengklik plus, upload file, dan memilih file yang akan diupload pada KKB Drive. Setelah file terupload, kita dapat melakukan beberapa aksi seperti rename, menyalin dan memindah, mendownload, maupun menghapus file. Untuk membagikan file berupa link, kita dapat mengklik tombol share dan juga mengcopy link.
Informasi selanjutnya adalah pengadaan ruang arsip. Telah terdapat roll opaque custom setinggi 3,5 meter agar dapat menyimpan arsip lebih banyak. Arsip yang sudah didata dan sudah diberikan peta lokasi arsip yang tersusun di roll opaque. Aplikasi pendistribusian surat. Sebelumnya surat dikirimkan secara manual. Kini surat bisa dikirimkan melalui aplikasi sifat ke seluruh unit kerja BKKBN, baik pusat dan provinsi. Pengirim surat tidak perlu mengirim fisik surat ke penerima. Hal ini tentunya menjadi lebih efektif dan efisien dalam segi waktu dan penggunaan kertas. Biro Umum dan Humas mempermudah peminjaman ruangan bagi seluruh unit kerja di BKKBN dengan aplikasi peminjaman ruangan APL yang dapat diakses secara online. Sebelum adanya aplikasi tersebut, peminjaman ruangan dilaksanakan dengan mengirimkan surat ke Biro Umum dan Humas secara manual. Namun kini, peminjaman ruangan menjadi lebih mudah dan ketersediaan ruangan bisa langsung dicek oleh seluruh unit kerja agar tidak terjadi tumpang tindih peminjaman ruangan yang sama di waktu bersamaan. Misalkan mana, Mbak Rian? BKKBN Provinsi, Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu teman-teman Pokja dan selamat datang kepada BKKBN Provinsi. Hari ini kami tim Pokja bermaksud akan melakukan review atas dokumen pengajuan tender yang sudah dikirim melalui email KBBJ Mod untuk sama-sama saling menyimak. Review ini mengikuti dokumen standar yang disyaratkan, yaitu kerangka acuan kerja, spesifikasi teknis, dan manual lengkap. Apabila pekerjaan konstruksi, nanti ada detail engineer drawing atau DED, sama rekomendasi biaya dari Kemen PUPR atau Dinas PU, serta ada juga analisis
Penataan tata laksana. Kami senantiasa menggunakan teknologi informasi dan e-office dalam manajemen pemerintahan dan pelayanan publik seperti aplikasi Civica atau e-Visum, SIP SDM, 3G, Pevita, LPSE, aplikasi peminjaman ruangan, SIPAN, medsos Birumas, website www.bkkbn.go.id, pada kanal berita dan siaran pers. Selain itu juga terdapat penerapan SOP dengan dilengkapi 12 SOP pada unit kerja Biro Umum dan Humas. SOP dibuat standar dengan pelayanan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Hasil monitoring dan evaluasi SOP menghasilkan perbaikan dan tindak lanjut. Kemudian telah adanya tim yang khusus menyusun SOP. Bahkan kini, Birumas telah menerapkan keterbukaan informasi publik kepada mitra kerja dan masyarakat yang bekerja sama dengan tim PPID dalam penyebarluasan informasi melalui pemberitaan di media massa, website www.bkkbn.go.id, Instagram @birumas.bkkbn, YouTube channel @humas_bkkbn. Penguatan SDM. Telah dilakukan perjanjian kinerja individu di lingkungan Biro Umum dan Humas dalam menjabarkan kinerja individu dari kinerja organisasi sehingga terdapat hubungan antara kinerja individu dengan kinerja organisasi. Kinerja individu juga telah dimonitor setiap bulan melalui laporan evaluasi kinerja pegawai yang disampaikan ke Biro SDM. Kini, rekrutmen dan promosi dilakukan secara kompetitif berdasarkan prestasi, kinerja, dan berbasis kompetensi yang disampaikan ke Biro SDM. Dalam hal kebutuhan dan pengembangan pegawai, penyusunan rencana pengembangan kompetensi pegawai sudah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai dengan mengusulkan kepada Biro SDM dan Pulang. Pegawai juga diberikan reward and punishment dengan pemantauan disiplin pegawai, yaitu dengan merekapitulasi kehadiran, kemudian kode etik dengan melakukan survei kepuasan. Bagi kedisiplinan kehadiran telah diterapkan reward and punishment melalui pembayaran tunjangan kinerja. Penguatan akuntabilitas kinerja. Berdasarkan penyerapan anggaran, realisasi anggaran Biro Umum dan Humas tahun 2020 adalah sebesar 95,30%. Realisasi anggaran tahun 2020 tersebut dinyatakan telah berhasil karena sudah mencapai 95% lebih. Keterlibatan pimpinan. Pimpinan unit ikut terlibat dalam proses penyusunan renstra, rencana kerja tahunan, penyusunan perjanjian kerja, dan melakukan pemantauan kinerja secara berkala, serta melakukan evaluasi secara langsung dalam rangka menindaklanjuti hasil pemantauan. Pengelolaan akuntabilitas kinerja. Telah ditunjuk pegawai yang memiliki kapasitas mengelola data kerja yang akuntabel setelah mendapatkan pelatihan atau workshop SAKIP dan BSC. Dalam pengelolaan dan pemantauan data kerja Biro Umum dan Humas secara triwulan melalui input data di Imonef, Bappenas, dan Smart Kemenq. Penguatan pengawasan.
Biro Umum dan Humas telah melakukan penguatan pengawasan melalui pembentukan tim SPIP, menyusun dokumen SPIP, dan penilaian risiko. Kami ASN Biro Umum dan Humas juga melaporkan harta kekayaan melalui LHKPN dan LHKSN. BKKBN menerima masukan, aduan, dan laporan seluruh masyarakat melalui lapor.bkkbn.go.id, wbs.bkkbn.go.id, dan bkkbn.lapor.go.id. Biro Umum dan Humas juga sangat terbuka terhadap pengaduan masyarakat maupun pengaduan unit kerja internal terkait pelayanan Biro Umum dan Humas melalui media sosial di Instagram @birumas.bkkbn dan YouTube channel @humasbkkbn. Melalui media sosial, Biro Umum dan Humas mengkampanyekan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Peningkatan kualitas pelayanan. Biro Umum dan Humas berkomitmen untuk selalu meningkatkan kualitas pelayanan dengan kemudahan pelayanan yang telah dituangkan dalam aplikasi-aplikasi terkait pelayanan di Biro Umum dan Humas seperti digitalisasi arsip gaji, PVita, SIPAT, peminjaman ruangan, dan penyebarluasan informasi, pemberitaan program Bangga Kencana melalui website, WA Group, dan media sosial. Standar operasional pelayanan telah ditetapkan dengan jelas untuk memudahkan pemberi dan penerima pelayanan. Pada tanggal 1 Juni 2021, kami juga membuat maklumat pelayanan Biro Umum dan Humas. Di tahun 2020, Biro Umum dan Humas telah melakukan survei kepada pengguna layanan internal kami. Untuk pengaduan pelayanan bisa menghubungi kami melalui media sosial Instagram maupun YouTube channel atau datang langsung ke Biro Umum dan Humas BKKBN. Semua informasi kinerja kegiatan Biro Umum dan Humas secara sederhana dan rutin disebarluaskan kepada masyarakat melalui media sosial, Instagram maupun YouTube channel Biro Umum dan Humas. Selanjutnya, saya sebagai Kepala Biro Umum dan Humas bersama dengan seluruh jajaran siap membangun teamwork yang solid dan bersinergi serta tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun yang berupa gratifikasi dan terus memberikan pelayanan prima kepada masyarakat serta unit kerja internal BKKBN. Kami akan terus berkarya juga berkomitmen dalam mengembangkan inovasi-inovasi baru di BKKBN. Demikian komitmen kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Biro Umum dan Humas siap mendukung zona integritas wilayah bebas korupsi tahun 2021. Biro Umum dan Humas kompak, profesional, luar biasa.